Sudah ya? Oke. Oke, baik. Kita akan lanjutkan dari materi yang eh, minggu kemarin ya. Nah, minggu kemarin kita membahas mengenai eh, apa? eh, mengenai mikroba tanah dan peranannya dalam daur materi. Nah, kemudian secara khusus saya sudah ini kan mengenai perbedaan antara nitrifikasi dan denitrifikasi ya di email itu. Jadi itu misalnya konsep yang lumayan suka sering ketukar itunya. Tapi saya sudah jelaskan di situ. Jadi saya harapkan mungkin sudah lumayan cukup jelas ya. Oke. Untuk sekarang kita akan membahas mengenai mikroba dalam proteksi lingkungan. Ya, dalam proteksi lingkungan atau dalam istilahnya disebut bioremediasi. Nah, jadi seperti lihat di gambar ini ya misalnya, jadi mikroorganisme itu juga bisa atau mempunyai kemampuan untuk mendegradasi bahan-bahan yang membahayakan untuk lingkungan. Nah, kenapa bahan itu bisa membahayakan lingkungan? Ya tentunya kalau kita melihatnya dari sisi manusia, yang membahayakan terhadap manusia gitu, terutama. Tapi juga bisa membahayakan untuk makhluk hidup lainnya gitu, karena struktur kimia dari bahan-bahan ini biasanya beracun, ya, bisa menyebabkan kanker dan sulit untuk didegradasi. Nah itu mikroba juga bisa berperan untuk setidaknya mengurangi tingkat keracunan dari bahan-bahan pencemar itu, pencemar lingkungan itu ya. Oke, dari segi definisi, bioremediasi itu merupakan suatu proses untuk mengurai pencemar lingkungan. Nah, pencemar lingkungan itu baik diproduksi secara apa? Secara tidak sengaja ataupun sengaja ya. Nah, lewat penggunaan mikroorganisme. Nah, jadi tujuan bioremediasi itu jika dilihat di sini ya untuk mengubah si bahan-bahan pencemaran itu menjadi suatu bahan lain yang tidak atau apa tidak terlalu toksik lagi gitu, atau bahkan tidak toksik sama sekali. Itulah tujuan dari bioremediasi ini. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, ada beberapa konsep dalam bioremediasi yang perlu dipahami ya. Jadi yang pertama, bahwa sebetulnya beberapa mikroorganisme yang ada di alam itu sudah mempunyai kemampuan alami, secara alami untuk mengubah senyawa berbahaya tadi. Jadi misalnya tadi ya di pantai itu tiba-tiba misal tercemari oleh apa itu minyak bumi, tumpahan minyak bumi. Nah, kemungkinan besar di pantai tadi itu ya ada mikroorganisme ya, atau di laut itu mikroorganisme yang bisa mendegradasi si minyak bumi itu. Tapi permasalahannya adalah biasanya proses itu berlangsung lambat sehingga tidak cukup untuk melindungi ekosistem dan kesehatan manusia. Jadi ya kita tahu sendiri ya kalau misalnya ada tumpahan minyak bumi atau apa gitu pencemaran itu kan memerlukan waktu. Nah, sehingga itulah fungsi bioremediasi ini gitu. Jadi kekurangan yang tadi itu bisa dibantu dengan mengintegrasikan mikrobiologi lingkungan dan teknik rekayasa ya dengan disiplin ilmu lain seperti geokimia dan hidrologi. Jadi misalnya kalau pencemaran tadi ya di laut tentunya kan tidak cukup hanya dengan ilmu mikrobiologi lingkungan atau memberikan mikroorganisme di situ tanpa misalnya mempelajari bagaimana proses hidrologi gitu. Atau ada pencemaran di tanah ya, kemudian bahan pencemarnya itu sampai terserap ke bawah ya, ke bawah tanah sampai nanti terakumulasi di air tanah misalnya groundwater.
Nah, tentunya kan bagaimana caranya? Itu kan jauh di bawah gitu. Bagaimana kita membantu untuk mendekontaminasinya? Itu kan tentunya harus ada cara-cara, misalnya secara geokimia, secara hidrologi, bagaimana, apakah harus dibor dan segala macam itu. Jadi bioremediasi itu secara keseluruhan proses itu ya. Nah, kemudian jadi sehingga dengan demikian harus dipahami bahwa bahwa untuk bioremediasi ini yang pertama adalah bioremediasi itu dalam bioremediasi itu si mikroorganisme ini harus mempunyai kemampuan untuk mengubah struktur kontaminannya. Nah, seperti tadi dijelaskan ya, bahwa misalnya benzen gitu kan, struktur benzen itu kan toksik. Nah, struktur benzennya ini tentunya kalau ingin benzen itu tidak toksik lagi ya, strukturnya harus diubah. Nah, itulah peran mikroorganisme di situ. Jadi bisa mengubah struktur kimianya. Nah, kemudian karena ini terjadi di alam, bukan di cawan Petri atau di lab ya. Nah, aktivitas mikroba itu tentunya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Ya, kondisi lingkungan dan juga interaksi dengan populasi mikroba yang lain gitu. Ya, misalnya apakah kondisi lingkungan yang ada di situ bisa mendukung untuk bisa mendegradasi senyawaan itu misalnya. Apakah situ misalnya kondisi tanahnya terlalu anaerob kah atau terlalu aerob kah misalnya, atau suhunya tidak sesuai kah. Nah, itu faktor-faktor itu banyak yang bisa mempengaruhinya. Nah, kemudian ya proses mikrobiologis itu bisa dibantu dengan pendekatan rekayasa. Ya. Nah, kemudian ada istilah disebut biodegradasi. Jadi intinya biodegradasi itu adalah suatu proses penguraian, breakdown dari kontaminan organik yang terjadi akibat aktivitas mikroba. Jadi biodegradasi itu ya intinya penguraian suatu bahan organik atau kontaminan akibat aktivitas mikroba. Itulah biodegradasi. Nah, untuk bisa terjadi proses biodegradasi ini, tentunya si kontaminan organiknya itu harus merupakan makanan atau substrat yang bisa dimanfaatkan oleh mikroorganismenya ya. Tuh. Kalau kalau tidak, ya mungkin prosesnya bagaimana kalau misalnya mikroorganisme ada suatu bahan pencemar di situ, tapi dia tidak bisa mendapatkan apa-apa, tidak bisa mendapatkan energi misalnya dari bahan kontaminan itu gitu. Tentunya harus bisa merupakan suatu substrat. Nah, kemudian untuk proses biodegradasi ini biasanya prosesnya panjang ya, pathway-nya itu lajurnya itu. Tapi secara umum bisa dibagi dua. Yang pertama bisa disebut biotransformasi. Yang kedua adalah proses mineralisasi. Biotransformasi ini merupakan perubahan kecil di struktur kontaminan. Jadi biotransformasi itu berupa ini saja. Jadi misalnya kan struktur benzen ya, struktur benzen atau struktur senyawa aromatik yang ada klorinnya, misalnya klornya. Nah, biotransformasi itu biasanya misalnya membuang klornya gitu. Jadi hanya perubahan kecil saja di situ. Itu biotransformasi sebetulnya. Nah, yang disebut mineralisasi itu adalah jika misalnya setelah proses biotransformasi itu selesai atau mencukupi, si senyawa itu kemudian bisa didegradasi secara normal, artinya menggunakan jalur metabolisme yang umum, misalnya lewat glikolisis, kemudian siklus Krebs gitu. Jadi di awal si struktur pencemar itu di biotransformasi dulu, diubah secara dimodifikasi ya, misalnya struktur yang apa yang misalnya halogennya, klorinnya dibuang. Nah, kemudian kan dibuang ya, tergantung berapa jumlah halogennya. Nah, setelah itu kan dia strukturnya menjadi struktur yang bisa didegradasi dengan menggunakan jalur metabolisme yang biasa gitu.
sehingga nanti menjadi bahan inorganik, misalnya menjadi karbon dioksida gitu ya. Gitu. Nah, setiap tahap degradasi ini dikatalisis oleh enzim tertentu. Jadi setiap tahap panjang ini ada enzimnya tertentu ini, ada enzim-enzimnya ya. Oke. Mungkin ada ditanyakan dulu di sini sampai di sini. Ada yang kurang jelas misalnya? Maaf Pak, tadi saya keluar Pak. Saya mau nanya Pak. Jadi biotransformasi itu tadi bedanya sama mineralisasi gimana Pak? Oh ya, jadi biotransformasi itu dia biasanya hanya berupa perubahan kecil di struktur kontaminannya. Jadi misalnya bisa dibayangkan struktur ini ya, struktur senyawa apa, cincin aromatik ya. Kemudian di situ ada gugus Cl-nya misalnya klorin. Cl ya, klorin di situ. Nah, biotransformasi biasanya misalnya Cl-nya itu dibuang gitu, dipotong. Ya. Nah, tergantung misalnya kan senyawa apa namanya aromatik itu, cincin aromatik itu kan berupa cincin ya. Di situ bisa Cl-nya itu ada beberapa. Ada yang 1, 2, misalnya 3 ya. Nah, berarti biotransformasi itu termasuk yang misalnya Cl-nya itu dibuang gitu, dibuang satu-satu gitu ya. Nah, itu biotransformasi, perubahan kecil saja. Nah, setelah proses biotransformasi ini selesai, nanti lanjut ke mineralisasi. Mineralisasi itu artinya tadi senyawaan yang sudah di biotransformasi itu kan sudah dibuang-buang tuh yang senyawa halogennya misalnya. Nah, dengan demikian secara enzimatik itu jadi lebih mudah untuk didegradasi. Nah, jadi mineralisasi itu adalah ketika sel-sel biotransformasi tadi, si senyawanya ini kan jadi lebih mudah untuk di metabolisme atau didegradasi dengan menggunakan lajur metabolisme yang umum seperti siklus Krebs, glikolisis gitu ya ininya. Itu. Jadi misalnya benzen diubah ya melalui biotransformasi. Nah, kemudian setelah benzen ini diubah sedikit-sedikit, nah kemudian dia berubah menjadi senyawaan yang bisa dioksidasi melalui jalur metabolisme yang biasa gitu. Misalnya lewat siklus Krebs sehingga hasil akhirnya nanti menjadi karbon dioksida misalnya. Jadi, ya ini jadi tahapannya. Gimana, sudah jelas atau untuk prosesnya ini? Nanti ada contohnya ya, contohnya yang di slide selanjutnya. Bagaimana biotransformasi dan mineralisasi ini. Oke ya, kita lanjut dulu ya. Apa atau masih ada yang lain? Tidak ada ya. Oke, kita lanjut. Ups. Nah, inilah contoh misalnya jadi proses biotransformasi itu kan tadi menyebabkan perubahan kecil saja ya di struktur kontaminan. Nah, proses biotransformasi ini biasanya merupakan hasil dari proses kometabolisme, di mana proses kometabolisme ini tidak menghasilkan energi atau bahan karbon yang bisa digunakan untuk produksi biomasa misalnya. Jadi bisa dibayangkan proses kometabolisme ini terjadi suatu reaksi enzimatik, tapi nanti hasil reaksinya itu tidak bisa dimanfaatkan untuk energi oleh mikroorganismenya. Itu. Secara pendeknya itu. Nah, jadi ini bisa terjadi karena biasanya ada enzim tertentu yang biasanya aktivitasnya itu cukup luas, jadi bisa melakukan satu reaksi atau lebih. Ya, jadi misalnya nih ada enzim A ya. Enzim A secara normal itu mengubah senyawa A menjadi senyawa B misalnya.
Nah, tapi si enzim yang sama ini juga bisa mengubah misalnya senyawa D menjadi senyawa E, gitu. Di mana senyawa D, senyawa E ini, hasilnya senyawa E ini tidak bisa dipakai untuk sumber energi. Gitu. Tapi senyawa A dan B biasanya normalnya bisa. Gitu. Nah, bisa dipahami nggak? Di situ. Jadi salah satu contohnya saja ya, jadi enzim A misalnya, enzim A ini cukup luas nih reaksinya. Biasanya enzim kan spesifik, misalnya cukup spesifik ya. Tapi ada juga enzim yang cukup luas gitu reaksinya. Gitu. Jadi enzim A misalnya, atau jangan enzim A lah ya, enzim X. Enzim X itu mengubah dari senyawa A menjadi B. Nah, itu biasanya dalam kondisi normal senyawa A dan B itu merupakan sumber energi, gitu. Bisa dipakai nanti si senyawa B-nya itu sebagai sumber energi. Nah, tapi si enzim X ini bisa juga mereaksikan senyawa D menjadi senyawa E. Nah, senyawa E-nya ini yang merupakan kontaminan ini biasanya gitu, apa si D ini menjadi E ini. Tapi hasilnya itu tidak bisa dipakai gitu. Jadi seperti ikutan saja di situ. Kebetulan saja si enzim ini bisa mereaksikan itu, gitu. Tapi setelah terjadi reaksi dia tidak bisa dimanfaatkan. Nah, jadi misalnya contohnya ini misalnya, ini kan ada senyawaan 2 nitrotoluen ya, 2 nitrotoluen. Nah, ini bisa diubah menjadi 2 nitrobensil oleh toluen dioksigenase dari Pseudomonas putida F1. Nah, ketika diubah oleh dioksigenase ini ke sini, itu dia tidak bisa dimetabolisme lagi oleh si Pseudomonas putida ini. Ya. Nah, enzim yang sama itu bisa mengubah juga ini gitu menjadi ini. Nah, ini juga tidak bisa dipakai gitu atau tidak bisa dilanjutkan prosesnya jika tidak ada bakteri ini. Dehalococcoides, nah ya, bakteri ini. Nah, ini bakteri inilah yang bisa mengubah tahap selanjutnya ke sini. Oke. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah mineralisasi secara sempurna ya. Tentunya kalau mineralisasi artinya dia merupakan hasil dari proses metabolisme yang biasa gitu. Jadi artinya mineralisasi ini adalah dari biotransformasi ini terus lanjut sampai akhirnya menjadi karbon dioksida. Misalnya ini si Pseudomonas putida yang sama ini mempunyai enzim toluen deoksigenase. Nah, dari toluen ini kalau substratnya toluen ini bisa diubah terus tuh sampai akhirnya dia mempunyai enzim yang lengkap gitu sampai akhirnya menjadi karbon dioksida. Nah, bisa juga. Nah, ini kan berarti si satu mikroorganisme bisa mendegradasi secara sempurna ya. Satu mikroorganisme yang sama. Nah, bisa juga ini lewat kometabolisme, artinya seperti yang tadi. Jadi terjadi proses biotransformasi dulu ya. Artinya kan si Pseudomonas putida ini bisa mendegradasi misalnya trichloroethane menjadi senyawaan ini ya. Nah, si Pseudomonas putida ini tidak bisa lanjut. Nah, tapi dilanjutkan proses mineralisasinya ini oleh mikroorganisme yang lain yang bisa memanfaatkan ini glioksilat sama format. Akhirnya menjadi karbon dioksida. Gitu. Ya, penjelasan secara singkatnya sih seperti itu ya. Jadi intinya adalah biotransformasi, kemudian lanjut mineralisasi. Itu kadang satu organisme yang sama, jika enzimnya lengkap, bisa dari mulai biotransformasi sampai mineralisasi itu bisa dilakukan oleh dia sendiri. Nah, kadang juga harus dilakukan oleh mikroorganisme lain, gitu. Atau juga, ya intinya berarti yang ini adalah terjadi kometabolisme, gitu. Oke. Atau ada yang ditanyakan dulu di sini? Nah, ini bisa dilihat di sini contoh mungkin ya, contoh bagaimana sih
kadang proses degradasi itu bisa sempurna atau bisa juga tidak sempurna gitu. Jadi misalnya di sini ya, senyawa tetrakloroeten. Nah, tetrakloroeten atau disebut juga perkloroeten atau PCI. Nah, perkloroeten ini bisa diubah beberapa tahap sehingga menjadi ujungnya eten. Senyawa eten ini yang sudah tidak berbahaya lagi ya. Nah, tapi di sini bisa dilihat ya ada beberapa produk intermediate-nya gitu karena enzim yang terlibat juga banyak bertahap. Jadi misalnya tetrakloroeten menjadi trikloroeten dengan oleh enzim ini. Karena apa? Kloronya ini dibuang satu, kemudian menjadi dikloroeten karena ada dua yang dibuang, tinggal dua ya. Kemudian vinyl chloride tinggal satu Cl-nya. Kemudian menjadi eten. Nah, jika suatu organisme itu mempunyai semua enzimnya, seperti misalnya ini Dehalococcosidase ethanogen ya, strain 195 itu punya semua ini, sehingga dia bisa mendegradasi secara sempurna. Nah, kalau sudah jadi eten sih sudah tidak berbahaya, dan ini biasanya agak mudah di metabolisme, sehingga langsung menjadi dimineralisasi, menjadi karbon dioksida ya. Nah, jadi proses disebut biotransformasi tadi itu ya, seperti ini misalnya dibuang Cl-nya satu-satu gitu ya. Nah, pada umumnya mikroba itu tidak mempunyai enzim yang diperlukan untuk degradasi PCI ini. Jadi kalau tidak punya enzim di sini misalnya ya, ya sudah, ini tidak bisa degradasi ini, dia tetap akan seperti ini. Nah, ada juga nih mikroorganisme tertentu yang dia mempunyai enzimnya, tapi di tahap yang ini, misalnya enzim ketiga ini tidak punya gitu. Sehingga terjadilah penumpukan senyawa ini ya, di kloroeten cis 12 dikloroeten, dan kadang juga ini vinyl klorida juga terbentuk. Nah, dua senyawa ini ternyata justru lebih berbahaya dibandingkan senyawa awalnya yang PCI. Gitu. Jadi di sini apa namanya? Kadang bisa terjadi juga gitu di mana senyawaan yang misalnya toksik ya, kemudian begitu didegradasi, tahapnya panjang, misalnya pas di tengah-tengah itu tidak selesai proses degradasinya sehingga terkumpullah senyawa intermediate itu. Kadang-kadang senyawa intermediate itu justru lebih berbahaya daripada senyawaan yang awalnya gitu. Itu bisa terjadi. Jadi bisa terjadi di PCI misalnya. Itu ya. Nah, jika di alam ini simulasi di alamnya misalnya apa ya namanya? Misalnya di tanah gitu. Tanah degradasi PCI ini biasanya terjadi seperti di diagram ini. Jadi di tanah misalnya ada tanaman juga gitu ya, tumbuhan. Nah, PCI ini tadi kan ada 4 kloronya, kemudian diubah menjadi TCI, trikloro, dan dikloro. Nah, terjadilah pembuangan Cl di sini. Nah, itu proses ini, ketiga proses ini yang membuang Cl ini, biotransformasi ini, itu lebih mudah terjadi di tanah yang anaerobik. Ya, lebih mudah terjadi di tanah anaerobik untuk dehalogenasisi ini atau deklorinasi disebutnya ya, karena pembuangan klorin itu lebih mudah terjadi di tanah yang anaerobik, berarti tanah yang cukup lebih dalam ya. Nah, itu biasanya mikroorganisme yang terlibat biasanya Dehalobacter ya, Desulfitobacterium, Desulfuromonas dan lain-lainnya. Nah, kemudian setelah di kloroeten ini, tadi kan ada Dehalococcoides itu masih punya enzim lengkap ya. Nah, itu menjadi vinyl chloride kan. Kemudian vinyl chloride ini masih ada satu klorinnya di sini, kemudian menjadi eten. Nah, bisa juga di tanah ini ada bakteri lain, bakteri metanotrof dan bakteri Polaromonas. Bakteri-bakteri ini dia mengoksidasi si senyawa ini menjadi karbon dioksida. Jadi kalau misalnya di sini ada tumbuhan kan, tumbuhan menghasilkan oksigen ya.
Oksigennya ini dipakai untuk mengoksidasi ini. Gitu. Nah, untuk metanotrof ini misalnya nih, ini adalah contoh kometabolisme. Mengapa? Karena metanotrof itu kan bisa mengoksidasi metan. Nah, si metanotrof ini bisa juga mengoksidasi ini turunan DCE atau DCE-nya ini, sehingga menjadi karbon dioksida. Dengan enzim yang sama, itu ya bisa melakukan oksidasi reaksi berbeda. Gitu. Nah, itu contohnya, seperti itu ya. Sehingga menghasilkan karbon dioksida, nah ya karbon dioksidanya ini apa? Nah ini kan tadi ini ada metan ya, metan juga di sini masuk gitu ya. Kemudian inilah karbon dioksida ini ya tentunya diserap, bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Nah kemudian untuk kontaminan utama ini mungkin bisa dibagi ada 3 kelompok kontaminan utama ya berdasarkan strukturnya. Artinya ini yang paling banyak, kontaminan yang paling banyak yang mencemari lingkungan. Kelompok yang pertama adalah kelompok hidrokarbon dan methyl butyl ether (MTBE). Ya, tentunya hidrokarbon ini ya minyak bumi itu contohnya ya. Jadi gasolin ya, kemudian minyak bumi yang sudah di refinery. Nah, contoh-contohnya yang paling utama adalah benzen, toluen, etilbenzen dan silen isomer atau disingkat BTEX. BTEX ya, BTEX. Nah, kemudian senyawa yang kedua adalah chlorinated aliphatic hidrokarbon. Jadi senyawa-senyawa hidrokarbon yang alifatik. Alifatik itu artinya yang non siklik ya. Kalau ini kan siklik. Tapi ya dia terklorinasi ya. Contohnya yang tadi PCI tadi ya. Contohnya PCI yang tadi. Nah, ini PCI ini biasanya dipakai oleh manusia itu untuk membersihkan logam misalnya dari apa itu grease itu semacam apa itu seperti mirip-mirip karat ya yang seperti itu grease dari logam. Kemudian untuk ini untuk apa? Untuk pakaian juga untuk mencuci pakaian, tapi biasanya digunakan untuk dry cleaning gitu. Dry cleaning jadi memakai ini PCI ya salah satunya itu jadinya. Nah kemudian yang ketiga adalah halogenated aromatic hidrokarbon. Jadi hidrokarbon yang terhalogenasi. Biasanya ini umum terdapat di produk-produk elektronik, di kapasitor ya, transformer gitu. Biasanya kalau ada rangkaian elektronik itu suka ada kan yang tempat menempelnya komponen-komponen itu. Nah, itu biasanya PCB disebutnya. Polychlorinated biphenyl, PCB ya. Ada juga polybrominated biphenyl ether atau PBDE. Nah, seperti lihat dari namanya ini polychlorinated, berarti klorinnya banyak ya. Banyak klorinnya. Nah, kemudian proses biodegradasi hidrokarbon ini ya, misalnya nih biohidrokarbon tadi kan BTEX ya, BTEX. Nah, BTEX ini contohnya ini ya. BTEX, benzen, toluen, etilbenzen, kemudian silen. Nah, strukturnya kan mirip-mirip nih. Perbedaannya ada gugus metil di sini ya. Nah, itu biasa proses degradasinya itu melalui enzim oksigenase di sini. Lewat enzim oksigenase ya. Jadi apa namanya? Tapi ini tahapnya panjang sebetulnya. Tahapnya ini panjang, tapi ya disederhanakan lah ya. Oksigenase. Nah, dari oksigenase ini kemudian dihasilkan senyawa intermediate berupa katekol. Katekol karena strukturnya masih seperti ini ya, cincin aromatik ini, tapi sudah dihidroksilasi, sudah ada OH di sini, sebutnya katekol. Nah, katekol ini kemudian diubah lagi, degradasi lagi, disebut ada yang disebut orthocleavage dan metacleavage. Intinya proses ini adalah proses pemutusan cincin. Jadi ada yang orthocleavage artinya berdasarkan posisi saja sih. Jadi yang dipotong di sini gitu misalnya. Nah, kemudian terbentuklah asam karboksilat di sini seperti suksinat
dan asetat ya. Kalau itu lewat autocleavage. Nah, kemudian ada lagi lewat metacleavage. Nah, metacleavage ini yang terbentuk adalah senyawaan karboksilat dan juga senyawaan aldehid. Itu ya. Nah, jadi kalau diringkas hidrokarbon ya, kemudian oleh enzim oksigenase dari biotransformasi di sini ya. Penambahan hidroksil ya. Kemudian terbentuklah senyawa intermediate katekol ini. Kemudian reaksi selanjutnya adalah pemutusan cincin. Ya, pemutusan cincin. Nah, setelah pemutus cincin ini ya dia masuk jalur metabolisme utama itu. Jadi sampai dia mineralisasi gitu. Ya, karena kalau sudah linear kan sudah lebih mudah didegradasi dibandingkan dengan cincin aromatik. Oke, itu biodegradasi hidrokarbon secara sederhananya jalurnya ya. Kemudian bagaimana dengan biodegradasi senyawa chlorinated aliphatic hidrokarbon? Nah, untuk ini bisa dibagi dua reaksinya ya. Ada dua reaksi. Jadi yang pertama hidrogenolisis. Reaksi hidrogenolisis artinya ini mengganti halogen, satu atom halogen dengan hidrogen. Jadi misalnya ini kan X ini halogen ya, Cl misalnya ini, tetrachloroethane misalnya. Menjadi trichloroethane. Satu Cl di sini diubah menjadi H. Nah, itu hidrogenolisis. Kemudian ada juga disebut di halo elimination. Nah, dari namanya berarti di halo. Dua halogen dibuang. Jadi ada dua halogen dibuang, ya misalnya yang ini dengan ini dua langsung dibuang. Nah, karena dibuang ini tidak diganti dengan atom lain, tapi ini dibuang saja sehingga karena ini kan ada dua ikatan tunggal. Karena dibuang, ikatannya ini lari menjadi ikatan ganda di sini antara C dengan C. Ya, jadi X-nya tinggal 2 ya di sini, H-nya 2 juga. Itu menjadi ikatan ganda. Nah, itu reaksi di halo elimination. Nah, itu untuk senyawa yang chlorinated. Nah, jadi deklorinasi lah semua istilahnya ini. Semua kan deklorinasi reaksinya. Cuman caranya saja berbeda. Ada yang ditukar dengan hidrogen, ada yang dibuang klorinnya gitu. Nah, kemudian untuk yang halogen aromatik hidrokarbon seperti PCB, PDBDE, ya strukturnya cukup kompleks nih. Ini termasuk yang sulit ini degradasinya. Nah, PCB dan PDBE mungkin ada perbedaan di ini ya, penomoran C-nya ini. Nah, secara umum prosesnya ini mirip, degradasinya ini mirip dengan proses yang tadi hidrokarbon tadi. Ya, proses hidrokarbon yang tadi. Degradasi hidrokarbon. Nah, namun karena ada Cl di sini nih, biasanya ini ada titik preferensi atau titik yang lebih mudah diserang gitu oleh enzim. Di mana titik ini biasanya untuk PCB biasanya di titik 2 dan 3. Mengapa? Karena ini secara struktur ini jauhnya lebih jaraknya agak jauh dari Cl gitu. Karena kan lebih sulit ya. Nah, jadi di 2 dan 3 biasanya di sana. Ya, jadi yang terklorinat itu di posisi 2 dan 3 oleh deoksigenase. Kemudian dihasilkan tadi dihydroxylated intermediate ya. Yang tadi kan katekol karena dihidroksilasi karena ada OH ya. Nah, ini fungsinya itu disebutnya juga ring activation. Jadi ring activation itu cincinnya itu jadi lebih mudah untuk direaksikan. Kalau yang ini kan inert ya. Tadi kayak seperti tadi benzen itu kan inert. Ketika ditambahkan OH menjadi katekol itu disebutnya ring activation karena ringnya itu cincinnya itu lebih bisa untuk bereaksi. Nah, kemudian terjadi metacleavage ya tadi pemutusan cincin tadi. Jadi kalau yang ini kasusnya menjadi chlorobenzoic acid. Nah, kemudian chlorobenzoic acid ini ya diteruskan oleh populasi mikroba yang bisa memineralisasinya gitu. Oke.
Nah, tadi kan jika dilihat nih apa namanya senyawa-senyawaan misalnya yang klorin nih khususnya yang ada Cl-nya halogenasinya, ada halogennya. Tadi kan ada yang senyawa alifatik, ya, kemudian ada senyawa cincin, ya. Cincinnya ada dua di sini, yang bifenil, polychlorinated bifenil, ya. Jadi fenil ada dua cincinnya bifenil, kemudian polychlorinated Cl-nya lebih dari satu, kemudian ada klorobenzen, jadi benzen tapi ada klornya di sini. Nah, ini sebenarnya prinsipnya adalah di sini jika Cl-nya ini klorinnya atau halogennya lebih banyak, itu akan lebih sulit untuk didegradasi. Kemudian yang kedua, jika strukturnya itu cincin, itu juga akan lebih sulit didegradasi. Kemudian yang ketiga, jika cincinnya lebih banyak, ya tentunya degradasinya juga akan semakin sulit. Nah, jika dilihat nih, misalnya yang alifatik ya, chlorinated, ini berdasarkan skor kesulitannya ya, tingkat kesulitannya. Jadi ada di level 4 misalnya, berarti dia cenderung relatif lebih mudah gitu. Nah, ini garis lurus ini artinya terjadi degradasi ya, yang ini putus-putus agak sulit degradasi. Nah, karena ini untuk yang kasus ini, jadi secara aerobik maupun anaerobik ya dia ada di level 4 lah ya, jadi relatif eh, lebih mudah gitu ininya. Nah, tapi misalnya yang polychlorinated nih, polychlorinated ini karena Cl-nya banyak, dia secara aerobik ini sulit, secara aerobik sulit di sini sampai di sini ya mentok, sini agak sulit nih. Tapi secara anaerobik lebih bisa gitu. Makanya tadi di awal kan yang pas ada gambar tumbuhan itu yang PCI menjadi eten itu kan, itu dari PCI ke TCI ke DCI itu kan lebih mudah dilakukan di anaerob gitu. Jadi di sini kan anaerob ini lebih bisa nih anaerobik. Nah, ini range-nya skor lebih tinggi. Nah, kalau yang ini ya di pertengahan lah ya, ini yang klorobenzen ini. Jadi secara keseluruhan yang ini lebih paling mudah, yang ini paling sulit, yang ini di tengah-tengah. Kemudian klorin Cl ini, degradasi Cl ini lebih mudah dilakukan di anaerob. Kemudian ya tadi kan 3 yang utama ya. Kemudian ada lagi pestisida nih. Pestisida ini mungkin perlu perhatian khusus karena pemakaiannya ini disengaja. Yang lain juga disengaja sih banyak ya. Yang minyak bumi juga kita sengaja dipakai gitu. Tapi pestisida ini lebih dekat gitu kepada manusia. Nah, pestisida ini strukturnya sangat beragam, tergantung ya jenis ininya ya. Banyak. Ini contohnya saja nih, ini masih banyak lagi. Misalnya ada 2,45T ya, 2,4D gitu. Propam, propaklor misalnya. Nah, jika dilihat dari sini, ini mana yang paling mudah didegradasi kira-kira? Jadi kan bisa dilihat di sini misalnya ini kan yang ini Cl nih ya, yang orange ini Cl, kemudian ini karbon gitu ya. Nah, misalnya nih ini saja misalnya paling 2,45T dengan 2,4D kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Mana yang lebih mudah antara misalnya 245T dengan 24D? Mana yang lebih mudah dan kenapa gitu? Ada yang bisa angkat tangan atau ini? Kira-kira mana yang lebih mudah? Tidak ada? Oh ya? Nah, ini kan di sini lihat misalnya dari strukturnya saja ini kan mirip sekali ya. Dan perbedaannya kan di sini Cl-nya di 3.
1, 2, 3. Ini kan 2. Ya, berarti 2,4D ya lebih mudah gitu, paling mudah kan. Apalagi dibandingkan dengan ini kan, ini cincinnya ada 2 misalnya. Sukunya lebih kompleks. Berarti dari semuanya ini ya 2,4D karena dari segi struktur backbone-nya juga yang paling sederhana, kemudian CL-nya juga ada 2 nih. Tuh. Kalau dibandingkan ini 3 ya tentunya degradasinya lebih mudah. Nah, seperti di sini kan 2,4D apa enzim monoksigenase ya. Enzim monoksigenase ini menghasilkan asetat di sini. Nah, tentunya asetat ini ya tentunya akan langsung bisa dimineralisasi ya, langsung bisa dimetabolisme. Kemudian dilanjutkan lagi monoksigenase ya. Terus deklorinasi ini terus, nah ini ada katekol, ini sudah terbentuk katekol di sini ya. Kemudian terus berlanjut reaksinya. Jadi ya yang ini kan monoksigenase ini kan membuang yang ini ya, membuang yang ini menjadi CH3COH dan tinggal ini. Kemudian masih direaksikan lagi oleh monoksigenase, penambahan OH lagi di sini ya. Tuh. Kemudian terus berlanjut. Nah, ketika sudah katekol ini biasanya intermediate yang sudah cincinnya teraktivasi tadi. Nah, kemudian ini juga tadi kan kita ada 2 definisi ya, ada biodegradasi, ada bioremediasi. Perbedaannya apa gitu? Nah ini tidak seharusnya sih tidak ketukar ya, karena sebenarnya cukup bisa mudah dibedakan. Jadi intinya adalah bahwa biodegradasi itu hanya proses penguraiannya saja gitu oleh mikroorganisme. Jadi yang tadi saya terangkan itu yang proses degradasi hidrokarbon, terus chlorinated aliphatic hidrokarbon segala macam itu kan proses biodegradasi ya, proses biodegradasinya secara biologis dan secara kimia itu seperti itu. Nah, kembali lagi bahwa yang namanya bioremediasi itu ya proses keseluruhannya gitu. Jadi bisa saja disebutkan bahwa bioremediasi itu juga suatu biodegradasi yang dibantu oleh engineering dan disiplin ilmu lainnya. Jadi keseluruhan proses sistem untuk degradasi kontaminan atau polutan itu. Itulah yang disebut bioremediasi secara keseluruhannya. Nah, kemudian untuk bioremediasi itu ada beberapa macam ya, dibagi-bagi lagi berdasarkan kategorinya. Jadi ada yang disebut bioremediasi in situ, ada ex situ, kemudian biostimulation, dan intrinsic bioremediation. Nah, bioremediasi in situ artinya proses bioremediasinya itu, proses treatmentnya itu di situs yang terkontaminasinya gitu. Misal tadi yang di awal kan di foto itu di laut atau pantai di sekitar situ gitu. Nah, berarti ya langsung treatmentnya di situ gitu. Berarti itu in situ. Tapi ada juga yang disebut ex situ. Ex situ ya berarti si tanah atau air yang terkontaminasi itu dipisahkan atau diangkut ya, dislokasi gitu dari lokasi terkontaminasinya. Misal diangkut atau ditransport itu ke tempat lain atau dimasukkan ke dalam satu bioreaktor misalnya. Ya itu berarti ex situ karena proses treatmentnya di luar situsnya gitu. Kemudian ada juga yang disebut biostimulasi. Nah, kalau biostimulasi ini adalah sebetulnya berupa ini modifikasi kondisi lingkungan di tempat terjadinya kontaminasi itu. Jadi di tempat kontaminasi itu kan misalnya tempat tumpahan itu. Di situ kan ada mikroorganisme alami di situ indigenous ya, indigenous.
Beberapa mikroorganisme ini kan mampu mendegradasi, ada saja mungkin yang bisa degradasi. Nah, biostimulasi itu artinya ya di situ-situ ya dimodifikasi gitu. Keadaan lingkungannya, misalnya ditambahkan oksigen, tambahkan nitrogen gitu. Ya. Nah, itu untuk meningkatkan aktivitas biodegradasinya. Nah, kalau intrinsik bioremediasi ini tidak diapa-apakan gitu. Jadi mengandalkan level biodegradasi yang sudah terjadi memang secara endogenus gitu. Jadi tidak ditambahkan stimulasi ataupun treatment. Jadi didiamkan aja gitu, biarkan. Tentunya mungkin ini bisa terjadi dalam waktu yang lebih lama ya. Gitu. Tapi mungkin karena keterbatasan tertentu ya, kalaupun sudah cukup gitu dengan tidak diapa-apakan ya bisa juga gitu secara alami terdegradasi. Oke, mungkin sebelum lanjut ada yang ditanyakan dulu. Mungkin ada yang ditanyakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ya seperti biasa mungkin nanti di WLS mungkin atau ke email saya bisa ini ya, jika ada yang ditanyakan. Nah, ini contoh bioremediasi ini secara diagram ya, secara realnya itu. Nah, contoh saja ini ada tiga contoh di sini. Ya, jadi misalnya yang paling atas nih, yang paling atas ya. Nah, mungkin kita awali dari sini nih. Jadi ini kan kontaminan biasanya turun ke bawah nih. Lama-lama kan misalnya kena air hujan atau pencucian terus ke bawah. Sampai akhirnya dia mengkontaminasi air tanah. Nah, di materi sebelumnya kan ada ya, kita lapisan-lapisan tanah itu kan. Lapisan-lapisan tanah itu ada yang lapisan atas, kemudian nanti ada juga yang subsurface, kemudian ada groundwater, air tanah ya. Kalau ada air tanah sih di sini sudah jenuh dengan air ya, jadi tidak ada pori-pori tanah lagi dan lainnya. Jadi sudah air tanah. Nah, itu kontaminan biasanya ada di sini gitu. Jadi di air tanahnya dan juga di sebagian atas ini di tanah yang bertemu dengan air tanah ini. Atau disebutnya di vadose zone. Vadose zone ini istilah lain lagi ya. Di vadose zone ini ya tanah saja ya, lapisan tanah sampai akhirnya dia bertemu dengan air tanah. Itu disebut vadose zone. Nah, jika dilihat di sini, ini jika in situ artinya di sini bisa dilihat bahwa di sini dimasukkan, di sini kan ada tangki ini, tangki yang berisi nutrisi. Ada juga tangki berisi oksigen. Jadi dimasukkan ini nutrisi dan oksigen ke sini, diinjek. Sehingga mikroorganisme yang di sini itu bisa melakukan debiomedasi secara in situ. Ya, gitu. Nah, diperhatikan di sini untuk nutrisinya ya. Ini N dan P, nitrogen dan fosforus. Nah, ini mengapa tidak ada karbon di sini? Ada yang tahu? Kira-kira ada yang bisa nebak kenapa tidak ada karbon, tidak diberikan karbon di sini? Ada yang tahu tidak? Kan jangan takut keliru atau salah. Kenapa tidak diberikan karbon di situ? Ada yang bisa menebak? Kenapa tidak ada karbon di situ? Ingat bahwa di sini
Apakah karena wilayahnya aerobik? Bagaimana? Karena reaksinya aerobik. Ya. Oke. Karena reaksinya aerobik. Terus ada lagi? Yang lain kira-kira apa? Kenapa tidak ada C di situ? Tidak diberikan C? Mungkin bakterinya tidak menggunakan karbon sebagai sumber nutrisinya. Bakteria tidak menggunakan karbon sebagai sumber nutrisinya. Oke. Apakah ada lagi kira-kira yang bisa menebak kenapa tidak ini tidak diberikan dari sini ya, dari tangki ini? Kira-kira ada lagi? Tidak ada lagi, ya. Ya, kita harus lihat lagi di sini senyawaan polutan atau pencemarnya ini kan senyawaan-senyawaan yang tadi sudah kita bahas itu semuanya senyawaan yang sudah mempunyai karbon, ya kan? Benzen, terus tadi apalagi PCI segala macam itu kan rantai karbon semuanya. C, 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 C. Yang tidak ada adalah N dan P. Jadi kenapa tidak ditambahkan karbon? Karena sumber karbonnya sudah ada, ya dia sendiri si senyawaan yang akan didegradasi itulah sumber karbonnya. Itu sebagai sumber karbonnya di situ. Jadi itu sebabnya misalnya tadi dari mulai biotransformasi sampai mineralisasi itu si mikroorganisme itu kan tentunya ingin memanfaatkan itu kan sebagai energi. Nah, semua makhluk hidup perlu karbon di muka bumi ini. Jadi karbon ini merupakan satu senyawa organik utama. Tanpa karbon kita tidak ada kehidupan dan tidak bisa hidup. Jadi kenapa tidak ditambahkan karbon? Karena di sini sudah ya sumber karbonnya yang ini sudah ada di sini gitu. Ditambahkan karbon pun nanti percuma karena nanti makan bahkan memanfaatkan sumber karbon yang ada di sini diberikan gitu. Jadi sengaja karbonnya ini ingin dimanfaatkan, tapi supaya terjadi metabolisme yang normal, yang optimal, tentunya mikroorganisme juga kan harus perlu N dan P ya. Nah, kalau tidak ada N sama sekali, dia tidak akan membentuk protein, tidak akan membentuk asam amino, misalnya. Dan tidak ada P, tidak akan ada nukleotida, DNA, dan tidak akan terbentuk. Meskipun ada C dan N, tidak ada P, tidak akan ada nukleotida, misalnya salah satunya aja. P ini banyak sekali fungsinya, salah satunya ya kalau untuk membentuk struktur ya nukleotida misalnya. Nah, jadi kenapa itu sebenarnya ditambahkan N dan P saja. Jadi untuk menambahkan nutrisi, C-nya sudah ada di sini. Nah, kemudian ini kan, nah yang di air ini kan nanti sudah didegradasi ya, degradasi. Nah, kemudian ini dipompa ke atas. Dipompa ke atas, tentunya ini mungkin degradasinya belum sempurna ya, karena minyak di sini masih berupa anaerob di sini. Anaerob sehingga degradasinya biasanya belum sempurna karena misalnya tadi kasus PCI kan baru atau yang benzen itu mungkin baru diproses di katekol atau baru menghilangkan Cl-Cl-nya gitu. Nah, makanya diangkut, dipompa, disedot ke sini, dilanjutkan lagi di sini. Ya, tentunya mungkin di sini aerob ya. Jadi dari anaerob dulu baru aerob. Yang anaerob ini fungsinya untuk biotransformasi tadi yang terutama yang Cl itu ya, yang halogen itu Cl itu lebih mudah terjadi di anaerob. Anaerob.
Ya, selain itu kan tadi bakteri metan juga kan anaerob. Oh sorry, yang bukan itu. Maaf. Pokoknya yang ini anaerob ya. Jadi anaerob. Setelah Cl-nya dibuang-buang misalnya, baru dilanjutkan dengan aerob. Nah, di aerob inilah proses degradasinya dilanjutkan sampai terjadi mineralisasi atau menjadi senyawa yang lebih sederhana lah setidaknya ya. Nah, dari sini tentunya kan mengandung nutrisi ini ya dipakai lagi ke sini. Dimanfaatkan lagi N dan P-nya dibalikin lagi ke sini. Sebagai N dan P, oksigennya juga dimanfaatkan ke sini. Nah, mengenai bioreaktor ini tergantung ya, ada yang sifatnya aerob, ada yang anaerob. Tapi kalau secara proses biasanya yang chlorinated terutama itu anaerob dulu, baru kemudian aerob. Ya. Nah, jadi di sini ada terjadi dua proses bioremediasinya. Pertama in situ, ini kan in situ ya, memanfaatkan mikroorganisme yang ada di sini, terjadinya juga di sini treatmentnya, tapi juga dilanjutkan dengan ex situ karena si kontaminannya ini dibawa, ditransport, bukan di tempat yang awalnya lagi. Berarti ini ex situ di sini. Berarti dalam satu proses ini ada in situ, ada ex situ. Ya. Kemudian ada lagi nih yang B, ini prosesnya disebut bioventilasi dan biofiltrasi. Bioventilasi artinya ini jadi ada udara disemburkan ke sini. Ada udara disemburkan ke sini sehingga terjadi uap vapor ya. Vapornya ini yang disedot ke sini ya. Nah, kemudian dimasukkan ke sini untuk filter. Ya, filter kemudian disedot di sini juga. Dimasuk ke biofiltrasi. Difilter ya. Difilter. Nah, setelah difilter ini masuk ke kemudian diadsorpsi oleh karbon aktif. Nah, setelah adsorpsi karbon aktif, kemudian dibakar, combustion. Nah, ini juga sama diberi nutrisi ya ke sini. Nutrisi karena kan sebagian pencemar itu juga bisa volatil gitu, artinya bisa ada vapornya gitu. Bisa ada vapornya. Nah, jadi atau bisa juga dia bukan vapor tapi berupa cairan juga, yang penting ini disedot ke atas gitu ya. Tapi prosesnya melalui biofiltrasi dan ini dibantu dengan bioventing ini untuk membantu ada aliran udara di sini, aliran udara ini tentunya untuk memberikan tekanan sehingga dia bisa ke atas atau juga membantu misalnya kalau memang perlu proses aerobik di sini. Nah, ini bioventilasi dan biofiltrasi. Kemudian yang ini ada lagi, ini terutama untuk yang terkontaminasi itu air tanah. Nah, itu caranya dengan air sparging. Air sparging itu jadi udara dipompakan sini, kemudian di sini ada semacam pori-pori kecil gitu ya, sehingga nanti terbentuk gelembung-gelembung. Nah, gelembung-gelembung ini kan bisa dimanfaatkan ya sebagai sumber, kalau misalnya memang udaranya oksigen ya, bisa saja ini bukan oksigen gitu. Tapi kalau misalnya ini oksigen, itu kan bisa misalnya proses aerobik juga bisa terjadi di sini. Nah, kemudian ini si vapornya itu dipompa vakum ya, pompa vakum disedot ke atas, kemudian filtrasi, adsorpsi, kemudian dibakar. Jadi ada beberapa macam ini yang umum ya, yang umum. Jadi yang ini in situ dan ex situ dengan hanya simply menambahkan nutrisi ke sini dan oksigen, kemudian setelah itu disedot, dipompa, kemudian dilanjutkan lagi degradasinya di bioreaktor. Nah, kalau yang ini bioventilasi ya, jadi dengan menambahkan aliran udara ke sini sehingga vapor itu bisa disedot, kemudian dibiofiltrasi, udah adsorpsi, kemudian dibakar.
kalau yang ini dengan air sparging. Ini untuk yang airnya. Jadi beri udara di sini ya. Beri udara, kemudian terjadi degradasi. Nah, yang mungkin ada yang nguap. Nah, yang nguapnya itu di pompa, kemudian biofiltrasi, adsorpsi, dan combustion pembakaran. Nah, kemudian bermacam-macam treatmentnya di bioremediasi itu secara garis besar ada 5 macam ya, 5 macam treatment yang biasanya diperlukan. Pertama adalah tadi kan penambahan oksigen atau gas lainnya. Jadi belum tentu oksigen ya. Kalau memang perlu anaerob, misalnya diberinya justru gas metan gitu. Jadi misal oksigen, tentunya oksigen ini suatu faktor pembatas utama ya, terutama untuk reaksi aerobik. Jika diperlukan degradasinya itu aerobik, tentunya harus ditambahkan oksigen. Bisa juga ditambahkan metan nih, yang tadi kometabolisme itu tadi ya, untuk degradasi pelarut yang chlorinated, yang punya klorin. Karena degradasi enzim yang untuk mengubah metan ini bisa juga mereaksikan untuk senyawa klorin ini gitu. Ya. Yang kemudian tentunya yang kedua ya nutrisi ya, terutama nitrogen dan fosfor. Biasanya tadi diinjek dengan batch feed system. Nah, biasanya ini harus ada rasionya biasanya. Jadi rasio karbon, nitrogen dan fosfornya itu biasanya 100-10-1 pada umumnya ya, yang optimal itu supaya biodegradasi bisa optimal. Nah, kemudian jika bahan pencemarnya itu seperti yang tadi ya, umumnya memang biasanya terutama yang chlorinated tadi itu prosesnya bertahap dari anaerob ke aerob. Jadi anaerob untuk yang senyawa yang halogennya banyak ya. Nah, kemudian aerob untuk yang senyawanya yang halogennya sudah sedikit atau tidak ada. Jadi pada umumnya diinisiasi dulu, diawali dengan anaerob untuk menurunkan konsentrasi atau jumlah senyawa halogen ini. Nah, jadi satu persatu dibuang ya halogennya, dan nanti baru setelah itu aerob untuk melanjutkan degradasinya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kadang ditambahkan juga surfaktan. Nah, surfaktan ini kan bisa menurunkan tegangan permukaan ya untuk air itu. Jadi fungsinya surfaktan itu untuk meningkatkan availabilitas biologisnya. Jadi seperti kontaminan itu kan biasanya ada yang tidak larut air misalnya. Nah, itu jika ditambahkan surfaktan itu jadi bisa lebih mencampur, ya, bisa lebih lice gitu. Biasanya sehingga nanti membentuk misel. Jadi antara hidrofobik hidrofilik dengan adanya surfaktan itu membentuk misel. Jadi misel itu semacam struktur bulat yang mengungkung bahan di dalamnya gitu loh. Jadi membentuk lingkaran seperti ini ya. Gitu. Nah, itu bisa si molekul itu bisa terjerap dalam misel itu. Nah, kemudian karena terjerap di situ, kemudian mikroorganisme juga bisa menempel ke yang lapisan minyaknya tadi gitu, yang hidrofobiknya karena ada misel tadi. Nah, itu jadi surfaktan itu membantu secara fisikanya gitu. Nah, untuk proses bioremediasi ini. Nah, kemudian kadang juga yang kelima ini mikroorganisme itu memang perlu ditambahkan gitu. Perlu ditambahkan karena apa? Karena biasanya misalnya di situ tidak ada tuh mikroorganisme yang bisa mendegradasi itu misalnya. Itu tidak ada. Atau populasinya berkurang. Jadi misalnya karena sudah lama prosesnya ya berkali-kali misalnya, terus populasi mikroorganisme yang alaminya itu yang indigenous itu sudah menurun. Nah, dengan demikian perlu ditambahkan mikroorganisme ke situ. Nah, itu disebut bioaugmentation ya, bioaugmentasi. Nah, yang bioaugmentasi ini biasanya mikroorganisme yang ditambahkan itu biasanya membawa gen yang
bisa menjadikan enzim yang bisa mendegradasi gitu. Jadi bisa alami juga. Jadi misalnya ada isolat tertentu nih, galur tertentu yang memang secara alami dia sudah mempunyai gen itu yang nantinya menjadikan enzim misalnya yang bisa mendegradasi itu. Berarti ya udah, itu kan berarti organisme alami ya. Tapi kadang ada juga yang kalau misalnya sulit atau kompleks sekali itu ya mau tidak mau harus menggunakan GMO. Jadi mikroorganisme yang sudah direkayasa, jadi dimasukkan gen-gennya ke situ. Nah, barulah dipakai mikroorganisme itu sehingga membawa gen-gen yang diperlukan untuk biodegradasi. Oke ya, itu untuk treatment bioremediasinya. Nah, kemudian ya ini sih untuk menginikan saja bahwa kembali bahwa bioremediasi ini sangat tergantung lingkungannya. Jadi jika dilihat ini kan lapisan tanah atas, vadose zone, kemudian ini air tanah. Jadi semakin dalam kan oksigen semakin turun. Bahan organik juga semakin turun ya, semakin sedikit. Nah, kemampuan biodegradasi juga semakin ke bawah itu semakin berkurang. Semakin berkurang. Karena selain populasi mikroorganisme yang semakin sedikit, juga semakin anaerob, nutrisi semakin rendah ya. Jadi itu akan menentukan gitu strategi bagaimana bioremediasinya. Kalau misal tumpahannya terjadi di atas di sini ya tentunya apakah bisa nih dengan aerob gitu ya. Gitu. Tanpa anaerob misalnya. Kalau misalnya di sini ya berarti mungkin harus dua-duanya gitu. Begitu pula yang di sini. Anaerob dan aerob. Dan selain itu juga dari segi teknis kan, secara logistik juga kalau di dalam sini mungkin bagaimana cara mengebor ke sini gitu kan, itu juga kan satu faktor yang harus menentukan ya ininya. Oke, kemudian ini saya akan bicarakan mengenai potensi genetik mikroba dalam biodegradasi. Jadi intinya ini adalah bagaimana sih mikroorganisme itu misalnya secara ini beradaptasi itu untuk bisa mendegradasi senyawa polutan tadi, pencemar tadi. Jadi kan kalau secara realnya, secara alaminya kan misalnya nih di suatu area, di suatu apa tadi yang tadi pantai itu kan tiba-tiba ketumpahan minyak bumi misalnya. Nah, mikroorganisme yang indigenes yang ada di situ kan kalau ada bahan material baru itu kan dia harus beradaptasi. Beradaptasi karena pertama mungkin bahan itu toksik buat dia. Kalau toksik kan dia harus mampu mendegradasi ya supaya jadi tidak toksik untuk dianya sendiri. Atau si mikroorganisme ini ingin memanfaatkan sebagai sumber karbon. Jika dia bisa memanfaatkan benzen misalnya, sementara mikroorganisme yang lain tidak bisa, itu kan berarti suatu keuntungan kompetitif buat dia kan, karena dia bisa mendapatkan sumber karbon tambahan yang mikroorganisme lain tidak bisa itu. Gitu. Jadi artinya kan si mikroorganisme ini harus beradaptasi atau melakukan aklimatisasi terhadap senyawaan tadi. Ya, jadi biodegradasi diawali dengan adaptasi dan aklimatisasi mikroba indigenes itu. Nah, jika senyawaan itu artinya paparannya berulang, si kontaminannya itu berulang adanya ya, seperti misalnya pestisida lah contohnya ini, aplikasi pestisida. Nah, lama-kelamaan kan ada mikroba yang bisa beradaptasi, bisa memanfaatkan itu. Nah, sehingga enzim-enzim misalnya yang dulunya tidak aktif menjadi aktif. Nah, karena mereka itu aktif sehingga nanti lama-kelamaan akan membentuk populasinya akan meningkat gitu. Jadi mikroba yang bisa degradasi itu bisa meningkat populasinya sehingga membentuk komunitas. Itu komunitas mikroba yang bisa degradasi pestisida misalnya. Jadi jangan heran misalnya kalau misalnya di suatu lahan pertanian itu sering dipakai pestisida, pasti di situ
banyak mikroba yang bisa mendegradasi pestisida. Jadi kalau misalnya ada penelitian itu ya, penelitian bagaimana mengisolasi mikroba yang mendegradasi pestisida, ya paling mudah ya pergi ke lahan pertanian yang sering diaplikasikan pestisida, pasti di situ hampir pasti ada mikroba, komunitas mikroba yang bisa mendegradasi pestisida. Nah, tapi tidak selamanya itu bisa terjadi. Artinya adaptasi itu bisa saja tidak ada mikroba yang betul-betul bisa beradaptasi, atau misalnya memang si pencemar itu memang cukup sulit gitu untuk didegradasi. Jadi somehow gitu adaptasi tidak memungkinkan misalnya. Artinya adaptasi di sini adalah adaptasi mikroorganisme yang indigenes ya, yang sudah ada di situ. Gitu. Nah, strateginya tentunya mikroba ini kan pintar juga nih. Kalau dia tidak bisa, jadi secara genetik dia itu tidak ada gitu enzimnya, tidak punya untuk mendegradasi itu. Jadi kan mau tidak mau ya kalau tidak punya ya tidak bisa apa-apa dong. Tapi kan secara kenyataannya nih mikroba ini kan pertama dia bisa bermutasi. Jadi kadang mutasi terjadi nih perubahan genetik ini. Jadi ada yang mutasi sehingga misalnya gen yang satu gen itu bisa menjadi aktif atau berubah asam aminonya kan bisa menjadi lebih aktif atau bisa menjadi suatu completely misalnya protein lain gitu. Nah, atau ini yang lebih umum juga, itu terjadi horizontal gene transfer. Nah, ingat berarti transfer gen secara horizontal. Ini ingat bahwa horizontal gene transfer ini umum terjadi di mikroba ya. Jadi mikroorganisme itu tidak seperti kita eukariot. Kita eukariot transfer gen itu secara seksual saja terjadinya. Nah, nanti keturunan yang merupakan campuran ya gennya dari orang tuanya. Kalau mikroba itu ya tidak harus begitu, dia bisa saja langsung seperti memberikan sesuatu gitu. Langsung aja si gen itu bisa dikeluarkan pun diambil. Nah, itu lumayan umum gitu. Nah, bisa saja jadi misalnya nih bisa saja misalnya mikroba indigenous di situ tidak punya gennya gitu. Nah, kemudian ada mikroba misalnya terintroduksi dari luar, si mikroba ini kebetulan misalnya punya gen itu. Nah, kemudian si gen itu nanti bisa disebarluaskan, artinya bisa dipindahkan ke mikroba yang indigenous itu atau mikroba yang ada di situ, sehingga dia bisa mendegradasi si senyawa polutannya tadi. Ya, ya saya kira untuk materinya sendiri itu ya untuk ininya. Kemudian untuk literatur ini sih saya merujuk ke dua ini ya, tapi tentunya ada lagi yang lain yang artinya sumber lain yang juga bisa dibaca ya untuk lebih menambah wawasan. Tapi yang dua ini misalnya, yang pertama ini Environmental Microbiology dari Ian Pepper dan kawan-kawan. Ini menurut saya ini cukup excellent ya, bagus ini. Di dalamnya juga ada bioremediasi, kemudian ini juga judulnya masih sama, tapi editornya beda ya, Michel. Nah, ini bisa dibaca-baca lebih lanjut. Kemudian punya sumber lain, jurnal. Bahwa ingat pas science itu, yang ini tentunya untuk memperkenalkan konsep textbook ya, textbook lebih ini, tapi science itu juga berkembang ya. Jadi misalnya membaca jurnal itu untuk mengetahui perkembangan teknologinya kan mungkin berubah-berubah atau teori-teori yang baru itu kan melalui jurnal. Ya, ada yang ditanyakan sampai di sini sebetulnya materinya sampai di sini ya ininya. Nah, mungkin kita bisa manfaatkan untuk Q&A beberapa saat ya, jika ada pertanyaan gitu ininya.
Ya, oke, silakan jika ada yang ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan. Silakan mumpung ya. Untuk di sini ada yang ditanyakan barangkali yang khusus misalnya yang ini? Tidak ada? Oke, berarti ini nanti akan UTS ya? Minggu depan ya UTS ya. Jadi nanti bertemu lagi Minggu setelah kedua, Pak. Minggu Oh, kedua. minggu kedua ya UTS-nya ya untuk mikrobiologi lingkungan ya. Kalau tidak Hari salah. terakhir malahan. Hari Oh, terakhir. hari terakhir ya. Kalau tidak salah tanggal 9 ya atau tanggal berapa ya itu? Ya pokoknya terakhir ya ini. Jadi ya masih ada, artinya mungkin pasti UTS banyak belajar ya, tapi mungkin untuk yang ini juga bisa mungkin ada waktu untuk diskusi misalnya offline gitu ya, atau lewat email atau apa gitu jika ada yang belum jelas. Saya cek. Oh iya, itu di terakhir malah. Ya. Adakah pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan atau tidak ada? Sepertinya nggak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke. Jadi kalau begitu, ya sampai di sini saja ya. Mungkin selamat belajar untuk UTS-nya. Semoga sukses ya ininya. Oke, baik kalau gitu kita akhiri saja. Ya, selamat siang untuk semuanya. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.